Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alna minas salihin wa afhimna min ulumid dinil Islam wa adhabna min sifatil munafiqin wa min sifatir riya'in wa min sifatil mutakabbirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina al-mustafa sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa qurbatihi wa ahlil baitihi ajma'in. Amma ba', puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana syukur alhamdulillah pada siang hari yang penuh barokah ini Allah subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan dan mencurahkan kepada kita semua, baik berupa nikmat, kesehatan maupun rahmat serta taufik dan hidayahnya, yang mana syukur alhamdulillah pada siang hari yang penuh barokah ini Allah masih mengizinkan kepada kita untuk mengayunkan tangan yang ringan ini, melangkahkan kaki yang berat ini menuju ke tempat yang sangat kita muliakan, dalam rangka lain dan tak bukannya ialah taqarruba ilallah, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tujuan kita datang ke sini ialah lain dan tak bukannya hanya untuk menuntut ilmu agama Islam. Pahala menuntut ilmu agama Islam ini luar biasa pahalanya. Rasulullah SAW, ketika Rasulullah bersama dengan Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda. Sabda ini diperdapati di dalam kitab Babul Hadis karangan Imamul Jalaluddin bin Kamaluddin. Apa kata Rasulullah ketika Rasulullah bersama dengan Ibnu Mas'ud? Rasulullah bersabda, "Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fil majlisil ilmi, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, khairul laka min 'idki alfi raqabah." Wahai Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, duduk engkau sejenak di majelis ta'lim, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, engkau tidak memegang pena dan engkau tidak menulis satu huruf pun, khairul laka min 'idki alfi raqabah, lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 hamba. Luar biasa, inilah pahala menuntut ilmu agama Islam. Jadi keterangan dari sabda Rasulullah SAW tersebut bukan untuk menafikan amal ibadah yang lainnya. Ini adalah penyemangat untuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tambahan bonus pahala untuk hambanya Allah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nazaruka 'alal wajhil 'alim ya Ibnu Mas'ud, engkau pandang wajah gurumu wahai Ibnu Mas'ud, khairul laka min alfi firashin tasaddaqta fi sabilillah, engkau pandang wajah gurumu wahai Ibnu Mas'ud lebih baik bagimu daripada bersedekah 1000 ekor kuda fi sabilillah, untuk orang fi sabilillah. Betapa besarnya bersedekah kepada orang fi sabilillah, lebih besar lagi pahala memandang wajah guru. Itulah luar biasa menuntut ilmu agama ini. Keterangan hadis ini bukan untuk menafikan amal ibadah yang lain, tetapi ini untuk tambahan amal ibadah kita di sisi Sang Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Rasulullah, ya Ibnu Mas'ud, wassalamuka 'alal 'alim, wahai Ibnu Mas'ud, engkau berikan salam kepada gurumu, khairul laka min alfi 'abidin alfi sanah, lebih baik bagimu daripada orang yang melaksanakan 1000 amal ibadah selama setahun. Luar biasa, inilah pahala menuntut ilmu agama Islam.
Mudah-mudahan Allah pahamkan kita terhadap ilmu agama Islam, dan Allah hilangkan dari diri kita dari sifat orang-orang yang munafik, dan Allah hilangkan dari diri kita dari sifat-sifat orang yang suka pamer, dan Allah hilangkan dari kita dari sifat orang-orang yang suka takabur. Tuntutlah ilmu agama Islam semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam tak lupa-lupanya dan tak bosan-bosannya marilah kita hadiahkan buat ruh junjungan baginda Adam, yakni Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah seorang pemimpin yang sangat kita rindu-rindukan, yang mana beliau adalah seorang pemimpin yang sangat kita cintai, yang mana beliau adalah seorang pemimpin yang sangat kita nanti-nantikan kehadirannya di hadapan kita semua. Menjadi PR di dalam diri kita, selama ini beliau telah mengajarkan kepada kita tentang kalamullah, ayat-ayat suci Al-Quran, wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana selama ini Rasulullah telah mengajarkan kepada kita tentang akhlakul karimah, yang mana selama ini Rasulullah SAW telah mengangkat jiwa martabat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Itulah cintanya Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah SAW lahir, itu hal keadaan sujud yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Jadikanlah PR di dalam diri kita. Tanamkanlah rasa rindu seperti apa wajah Rasulullah, seperti apa harum badannya Rasulullah, seperti apa indahnya ketampanan wajah Rasulullah SAW. Ingat, jadikanlah PR. Sehingga kata Rasulullah, betapa ruginya seorang umatku, dia umatku tetapi tidak bisa berjumpa dengan diri. Mudah-mudahan kita semua jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa dengan Rasulullah suatu kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Inna awwalan nas biyaumil qiyamah aksaruhum alayya salatu. Mula-mula suatu kelak nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, orang yang mengikut pada barisanku yaitu adalah orang yang senantiasa membaca sholawat, memperbanyak membaca sholawat kepadaku selagi ia hidup di dunia. Selagi ruh masih berada di dalam kandungan jasad, perbanyaklah sholawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mudah-mudahan sholawat yang akan kita bacakan ini kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sampaikanlah sholawat ini kepada sang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah ya Allah sholawat yang akan kami bacakan ini adalah tanda rindu kami kepada Rasulullah, ingin berjumpa dengan Rasulullah suatu kelak nantinya ya Allah. Izinkanlah kami berjumpa dengan Rasulullah ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami umatnya yang merindukan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berlapaskan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun judul ceramah kita pada siang hari yang penuh barokah ini ialah pahala bagi orang yang membaca kalimat la ilaha illallah. Ingat sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man awwala kalamihi biqauli la ilaha illallah wa man akhira kalamihi biqauli la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang memulai awal perkataannya dengan membaca kalimat la ilaha illallah dan mengakhiri perkataannya dengan membaca kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka ia masuk ke dalam surga. Yang akan kita bahas ini adalah sebesar apa pahala membaca kalimat la ilaha illallah. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam kitab Babul Hadis karangan Imam Jalaluddin bin Kamaluddin. Apa kata Rasulullah melalui sabdanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mi'ata marrah jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal badri. Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah 100 kali kulla yaumin, tiap-tiap waktunya, tiap-tiap harinya ia baca kalimat la ilaha illallah sebanyak 100 kali,
Jaa yaumal qiyamah, datang ia suatu kelak nanti di hari kiamat. Wa wajahuhu kal badri, wajahnya bagaikan bulan purnama. Luar biasa. Salah satunya yang ditakuti oleh orang kafir yaitu adalah kalimat la ilaha illallah. Jika telah naik nanti bendera kebenaran, bendera kemenangan, kalimat la ilaha illallah, maka Islam sesungguhnya akan naik. Kita akan naik, akan menang, mengalahkan kebatilan. Ingat, pahala kalimat la ilaha illallah ini luar biasa. Luar biasa sehingga Rasulullah SAW bersabda, langsung diiringi dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, sehingga digelarlah hadis tersebut hadis kudusi. Apa kata Rasulullah? Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah disambut dengan firman-Nya Allah. La qala Allah taala, Allah berfirman, la ilaha illallah kalami, la ilaha illallah itu adalah kalamku. Wa man qalaha, barang siapa yang membacanya dakhala hisni, maka ia akan masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni fa huwa amina min iqabi, barang siapa yang telah masuk ke dalam bentengku, maka ia aman daripada siksaku. Luar biasa. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah ikhlas hatinya semata-mata karena Allah, maka Allah akan masukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu untuk mempermudah sakaratul maut, latihlah lidah dengan memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Salah satu ada sebuah doa agar kita mudah untuk menghadapi sakaratul maut. Ketika nanti di telinga kita dibisikkan, diajarkan oleh sahabat kita dengan bacaan kalimat lantunan tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya mudah lisan kita membaca kalimat tersebut mengikuti mereka. La ilaha illallah, ada sebuah doa yang mengajarkan kepada kita agar kita mudah nanti menghadapi sakaratul maut. Apa itu doanya? Maka yang berbunyi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma nawwir qulubana binuril iman wal islam bibarakati kalimatil la ilaha illallah wa zayyana akhlaqana bijahi la ilaha illallah wa hassin a'malana ya Allah bizikri la ilaha illallah wa bayyadha wujuhana bibarakati la ilaha illallah wa nawwir abdanana ya Allah binuril la ilaha illallah wa najjana minan nar bikaramati la ilaha illallah wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi syafa'ati la ilaha illallah wa bi syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah hati kami ini ya Allah dengan berkat iman dan Islam, dan dengan berkat kalimat la ilaha illallah, dan terangilah hiasilah akhlak kami ini ya Allah dengan perhiasan kalimat la ilaha illallah wa hassin a'malana ya Allah. Ya Allah, baguskanlah amal ibadah kami ini ya Allah bizikri la ilaha illallah, dengan
dengan mengingat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wa bayyadha wujuhana, dan terangilah wajah kami ini ya Allah, bibarakati kalimatil la ilaha illallah, dengan berkat kalimat la ilaha illallah. Wa nawwir abdanana binuril la ilaha illallah, terangilah seluruh tubuh kami ini ya Allah, dari ujung rambut sampai ujung kuku ya Allah. Terangilah tubuh kami ini ya Allah dengan cahaya kalimat la ilaha illallah. Wa najjana minan nar ya Allah, dan lepaskanlah kami ya Allah dari belenggu siksaan api neraka ya Allah, bikaramati la ilaha illallah, dengan kemuliaan kalimat la ilaha illallah. Lepaskanlah kami ya Allah dari belenggu api neraka-Mu ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah, bi syafaati la ilaha illallah, dengan berkat syafaat kalimat la ilaha illallah, wa bi syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan berkat kalimat la ilaha illallah, dan berkat dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantunkanlah doa tersebut agar kita mudah nanti menghadapi sakaratul maut. Sampai sinilah yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan jangkal yang mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan sebuah pantun. Pagi hari sarapan roti, diisi selai rasa stroberi. Jika Allah dan baginda Nabi besar Muhammad SAW kita cintai, pasti surga akan menanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.